Oke, yo Raven People yang ada di YouTube. Balik lagi di sini aku bakalan mandu di acara atau di sesi kita yang bertemakan yaitu adalah Raven Educate Session. Di Raven Educate Session kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian dan juga ngasih tutorial. Kemarin kebetulan ada yang nanya gimana cara treatment dompet kulit dan juga khususnya pakai Crazy Horse atau misalkan cara perawatan itu kayak gimana. Dan sebelumnya spesial banget karena sebelumnya kita baru aja launching sih kurang lebih 1 minggu yang lalu. Leather Balm kita salah satu produk perawatan kulit pertama. Mungkin next kita bakal ngeluarin foam, kita bakal ngeluarin banyak banget leather care. Tapi yang pertama ini kita ngeluarin leather balm dari Raven Leather kayak gini penampakannya. Kalian bisa dapetin di website nih marketplace dan juga di semua channel penjualan kita leather balm dari Raven Leather ini. Oke, di video kali ini aku bakalan kupas tuntas apa aja manfaat dari leather balm ini, apa aja efeknya kalau misalkan udah dipakai, dan nanti di video juga aku bakalan ngasih tahu kalian secara langsung atau ngasih tutorial secara langsung, praktek secara langsung kalau misalkan diaplikasiin di dompet ini kayak gimana. Oke, kita langsung aja ngobrolin seputar leather balm ini. Jadi leather balm ini itu basicnya itu oil base dan juga dia itu dimix dengan banyak banget material yang udah kita siapin dan juga udah kita racik untuk merawat aksesoris kulit kalian. Nah, biasanya itu leather balm ini dipakai buat apa aja sih? Yang pertama buat ngilangin jamur, yang kedua ngilangin noda-noda. Ini aku disclaimer dulu, noda apa yang bisa dibersihin itu yang pertama noda-noda seperti debu, seperti mungkin kotor, coretan-coretan, dan juga seperti percikan-percikan yang noda sifatnya dia tuh gak berbahaya. Tapi kalau udah kena chemical kayak misalkan minyak panas ataupun kena bahan-bahan kimia itu bisa itu bisa merusak kulit dan itu bisa berdampak secara langsung. Jadi kalau misalkan leather balm ini itu manfaatnya untuk memperkuat warna, untuk memunculkan patina dari si kulit asli ini, dan juga dia itu bisa memperkuat warna dari si kulit ini, yang pastinya juga bisa ngilangin jamur ataupun noda-noda yang nempel di aksesoris kulit kalian. Pada dasarnya si leather balm ini itu bisa dimanfaatin apa aja sih? Yang pertama itu bisa diaplikasikan di dompet, di sepatu bisa, di sabuk bisa, di tas, di sling bag, di waist bag, di semua aksesoris kulit yang dia tuh bahan dasarnya itu pakai kulit asli. Bisa di kulit sapi bisa, di domba bisa, di kroko juga bisa. Yang penting pakai kulit asli ya guys ya, bukan yang sintetis. Nah, oke, di video kali ini aku langsung aja kasih tutorial ke kalian semuanya apa aja yang disiapin itu buat ngebersihin ataupun nge-care apa sih aksesoris kulit kita. Yang pertama pasti kita siapin dulu aksesoris kulit yang mau kita bersihin. Di sini aku pakai vintage wallet dari Raven dan ini nanti aku bakalan bersihin di sini, di dompet ini. Jangan lupa siapin nih kain microfiber. Kenapa pakai kain microfiber? Aku rekomendasiin pakai kain microfiber karena dia tuh punya tekstur. Nah, kayak gini teksturnya nggak tahu ya ini kalian bisa kelihatan apa enggak, tapi nanti bakalan aku kasih tahu lebih dekat. Nah, di teksturnya kain ini tuh dia tuh lebih halus dan juga dia tuh kalau misalkan dibersihkan ke kulit itu nggak ngerusak nih guys, nggak ngerusak teksturnya. Dan selanjutnya kita siapin ini sikat kayak gini, sikat Crazy Horse aku nyebutnya karena kenapa? Karena dia itu materialnya tuh lembut. Jangan pakai sikat yang kasar ya guys. Jadi pakai sikat itu yang lembut. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat ngebersihin awal si aksesoris kulit yang mau kalian bersihin, itu dia tuh nggak ngerusak tekstur dan juga si leather balmnya itu sendiri. Oke, yang pertama itu kita bersihin dulu. Nah, kayak gini aksesoris kulitnya kita bersihin dulu. Kenapa sih harus dibersihin dulu pakai sikat? Itu biar ngebersihin debu-debu yang nempel di base kulitnya. Nah, kayak gini aku contohin pelan aja, gak usah terlalu nekan, gak usah terlalu otot atau apa, santai aja kita bersihin. Nah, ini kayak gini kan ada debu-debunya nih pasti. Kalau misalnya kalian habis pakai lah di saku lah, di tas lah, atau di simpan di mana aja nih pasti ada debu yang nempel. Nah, maka itu kita perlu bersihin nih kayak gini. Kita bersihin. Nah, kalau udah kita bersihin, kita singkirin dulu sikatnya, langsung aja kita aplikasikan si leather balm ke aksesoris kulit yang mau kita bersihin. Nah, ini aku udah siapin leather balm yang udah biasa aku pakai. Jadi biasanya aku ngebersihin sepatu sih guys, karena sepatu itu kan kita pakai di kaki ya. Itu kan pasti kena noda, kena debu, dan sehari-hari itu pasti aku bersihin setiap seminggu sekali lah, seminggu sampai 2 minggu tergantung ke kotoran dari sepatunya sih. Kalau aku sih biasanya kayak gitu sih. Nah, untuk di video kali ini aku pakai dompet si vintage aja yang udah aku jelasin. Nah, aku ambil beberapa nih, aku udah ngambil ya secukupnya dulu buat awalan. Ini buat ngebersihin si dompet ini. Nah, taruh di kainnya kayak gini, colekin, taruh di kain microfibernya. Nah, sekarang waktunya adalah ngolesin ke permukaannya. Oles pelan-pelan aja, pelan kita ratain, pelan-pelan aja. Nah, ini kalau masih kelihatan ketebalan, kalian tinggal ratakan ke semua lapisan dan juga ke sudut-sudut aksesoris kulit yang mau kalian bersihin. Pastiin diratakan ya guys ya. Nah, kayak gini ini kan masih lumayan tebel, masih nempel. Nah, kita buka aja kayak gini. Dioles-olesin, kita ratakan
pokoknya serata mungkin lah, jadi jangan ada yang terlalu over tebel. Kita ratain ke sisi sampingnya juga kayak begini guys. Nah tadi kan aku udah jelasin di awal apa sih manfaat dan juga efek yang ditimbulin dari si leather balm ini. Nah ini mungkin kalian bisa lihat di sini. Ini bagian yang udah dibersihin, ini yang bagian yang belum. Otomatis kalau misalkan dari warna itu dia tuh lebih kuat. Nah ini yang udah, ini yang belum. Nah ini yang belum dia tuh masih terang seperti base awalnya, tapi yang udah dia tuh lebih kuat, lebih coklatnya lebih kuat. Dan juga tadi aku jelasin juga kalau misalkan si leather balm ini bisa bantu munculin unsur patina. Apa sih unsur patina itu? Unsur patina itu adalah salah satu unsur atau kandungan yang terkandung di dalam aksesoris kulit asli. Jadi dia kan material aslinya kan dia dari kulit sapi asli ya, yang hewani yang asli. Jadi dia itu pasti di dalam itu masih ada serat kandungan-kandungan dari si hewan itu. Jadi itu bisa memunculkan kesan autentik dan juga makin matangnya guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah punya aksesoris dompet makin tua kan dia kan makin matang tuh warnanya. Nah itu kayak gitu, itu namanya unsur patina yang ada terkandung di dalam aksesoris kulitnya. Nah gini aku ambil lagi, aku ratain aja kayak gini secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah kurang juga, jangan sampai kurang. Nah kayak gini kita ratakan, kita ratain aja bro di sini. Nah, santai aja, nggak usah terlalu neken tapi nggak usah terlalu lemes juga. Kita bersihin, kita ratain semuanya. Nah ini udah rata semua nih di bagian cover dari si dompet vintage ini. Nah ini yang bagian belakangnya juga sebisa mungkin kita bersihin kayak gini bro. Nah ini kan udah merata nih. Bagian bawah-bawahnya stitchingnya juga bisa, di logo-logonya di balik ininya nih. Jangan sampai gak dibersihin ya bro. Nah kayak gini. Sip. Nah kalian bisa lihat udah bagian covernya udah semuanya udah bersihin. Sekarang bagian dalam. Nah tadi kan aku tunjukin nih, di bagian sini kan ada jentik-jentiknya nih. Nah kemarin itu ada yang nanya, bro cara menghilangkan jentik-jentik dan juga noda di kulit itu kayak gimana. Dan ini aku kasih tahu ke kalian nih, cara bersihnya adalah pakai leather balm. Nah gitu. Jadi leather balm ini gak cuma ngebersihin sih guys, jadi dia tuh ngekasih efek setelah pemakaian atau after effect-nya tuh ada. Jadi setelah pemakaian dia tuh ada efeknya. Nah selain warnanya lebih kuat, unsur patinanya makin muncul, dia juga bisa membuat si kulit ini makin kuat lah, warnanya makin kuat, kandungannya makin muncul semuanya. Nah kayak gini, jadi kalian itu pasti ngelihat aksesoris kulitnya bersih, matang kan enak guys dilihat. Nah kayak gini, jadi dilihat orang tuh keren gitu loh bro. Kulit kan kokoh yang kuat, manly lah. Nah ini warnanya makin kuat kayak gini nih, kalian bisa lihat. Nah kayak gini nih, ini udah terbersihkan semuanya, bagian luar, dalam, fitur-fitur juga udah aku bersihin semuanya. Ini bahkan sampai di batas-batas kompartemennya juga aku bersihin. Total aku bersihin semuanya. Nah ini di sini hasilnya kayak gini. Kalau udah diratain kayak gini penampakannya, ini bagian cover depannya kayak gini. Nah nanti bakalan aku tunjukin before after penggunaan leather balm di si vintage wallet nih kayak apa. Nah kayak gini. Ini cover bagian depannya, ini ada embossnya. Nah ini kita buka sekarang di bagian fitur dalamnya. Nah kayak gini nih yang udah dibersihin. Nah jadi ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin yang nanya gimana cara ngebersihin noda atau jentik-jentik yang menempel di aksesoris kulit, yaitu jawabannya adalah pakai leather balm dari Raven. Nah nih, nah aku biasanya tuh pakai bersihin untuk sepatu, untuk tas kayak gini, untuk waist bag. Nah dia tuh efeknya kayak gini. Ini udah aku bersihin kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu. Efeknya masih kuat, masih kerasa. Dan juga so far sih gak ada jamur yang muncul. Jadi ini kasusnya aku simpen di tempat yang lembab. Kelupaan aku simpen di tempat yang lembab. Jadi ada jamurnya di pinggirnya. Jadi ini disclaimer juga buat teman-teman, kalau misalkan kalian punya aksesoris kulit habis kena hujan. Nah ini mumpung di musim hujan juga nih. Jadi kalau misalkan kalian habis kena hujan, jangan disimpan di tempat yang lembab. Nih kasusnya kayak punya aku, ini habis aku pakai riding, dan ini lupaan aku taruh di tempat yang agak lembab. Jadi dia tuh muncul di bagian sisi sininya itu ada jamurnya. Jadi kemarin aku bersihin pakai leather balm ini, dan ini udah aman, udah bersih kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ini masih kuat warnanya. Dan sepatu ini juga gitu,
Aku pakai riding, aku pakai kena air. Habis itu aku bersihin langsung, aku sikat dulu dan juga aku bersihin kurang lebih ya ini 2 minggu yang lalu lah. Ini masih bagus, masih gokil, warnanya masih kuat. Nah ini kalian bisa lihat efeknya kayak begini. Oke, selanjutnya yaitu adalah di dompet. Nah ini tadi aku udah kasih tutorial ke kalian, aku aplikasiin di vintage wallet kayak gini efeknya. Tadi kan warnanya tan nih. Memang kalau misalkan udah dibersihin itu emang agak lebih gelap karena dia itu kan kena efek dari si leather balmnya ini. Tapi ngerusak warna enggak, tapi dia emang lebih matang kayak gini guys. Warnanya lebih matang. Jadi kalian bisa lihat di sini efeknya tuh apa, after effectnya setelah dipakai leather balm. Logonya emang warnanya lebih kuat dan juga lebih mateng karena ini emang manfaat dari si leather balm ini untuk memunculkan unsur patina yang ada terkandung di dalam si kulit asli aksesoris kita itu. Oke, mungkin tips terakhir yang aku mau bagiin ke kalian setelah dibersihkan itu jangan disimpan di tempat yang lembab, tapi jangan juga ditaruh di bawah matahari. Jadi kalau misalkan si dompet ini tadi udah kalian bersihin ataupun si aksesoris kulit kalian, entah itu sabuk, entah itu sepatu, entah itu waist bag, entah itu backpack atau apapun, jangan ditaruh di tempat yang lembab. Kalau misalkan habis dibersihkan, dikasih leather balm, itu cukup diangin-anginin, cukup ditaruh di tempat yang gak tertutup, gak lembab, cukup diangin-anginin. Yang penting dia itu bisa kering, itu udah safe, udah aman. Jadi tetap perawat aksesoris kulit kalian, perhatiin, jangan kalian abain karena dia itu ada seninya guys, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja di Raven Educate Session kali ini, bahas tentang leather balm dari yang terbaru dari Raven. Kayak gini harganya 75.000, kalian bisa dapetin di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, di website kita di www.raven.id, di Instagram shop juga ada. Jadi mampir aja ke semua sosial media kita di Raven Leather, kalian searching. Dan juga thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Raven Educate Session selanjutnya. Oke, thank you bro.